Jemaah haji Kloter 22 tiba di Provinsi Jambi. Satu unit truk bermuatan 10 kubik kayu ilegal diamankan Polres Muaro Jambi. SD Negeri 16 Desa Talang Lindung, Kota Sungai penuh kekurangan siswa pada PPDB di tahun 2024 ini. Selamat sore pemirsa, hari ini Rabu 17 Juli 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Aziza dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Kita ke info haji saudara, usai menyelesaikan rangkaian ibadah haji di tahun 2024 kali ini. Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang 22 telah kembali ke Provinsi Jambi. Kepulangan kloter pertama yang tiba di Jambi ini diterima oleh Asisten 1 Setda Provinsi Jambi, Arif Munandar. Pemerintah Provinsi Jambi secara resmi menerima kepulangan 443 orang jemaah haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam kelompok terbang 22 Batam. Kepulangan jemaah yang berasal dari 3 daerah yakni Kota Jambi, Sarolangun, dan Tebo diterima Asisten 1 Setda Provinsi Jambi Arif Munandar di asrama haji yang menjadi embarkasi haji antara Provinsi Jambi Selasa malam. Arif mengatakan atas nama pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaah yang sudah menyelesaikan rangkaian ibadah pada penyelenggaraan musim haji 1445 Hijriah. Arif mendoakan seluruh jemaah menjadi haji maupun hajah yang mabrur sehingga mampu menjadi individu yang positif untuk memberikan contoh baik bagi keluarga maupun lingkungan sekitar. Arif berharap seluruh jemaah nantinya selamat sampai ke kampung halaman dan bisa kembali berkumpul bersama keluarga yang telah menanti kepulangan. Jadi kita alhamdulillah malam ini ya dari 446 itu ada dari Kota Jambi, dari Tebo, dari Sarolangun. Yang banyak itu Kota Jambi dan Sarolangun. Jadi yang Sarolangun ini langsung pulang malam ini juga. Malam ini pulang ya. Oh besok dia pulang. Sementara yang Kota Jambi langsung ke mana? Katanya dilepas di kantor wali kota. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jambi Zostafia menerangkan, proses pemulangan jemaah haji Kloter 22 Batam secara umum berjalan baik dan lancar dari mulai kedatangan hingga penyambutan. Seluruh jemaah dinilai dalam kondisi sehat dan siap untuk melanjutkan kepulangan ke daerah masing-masing dengan didampingi Kanwil Kemenak serta pemerintah daerah setempat. Kepulangan berlangsung dengan lancar dan disampaikan tadi bahwa malam ini adalah Hotel 22 yang menjadi hotel pertama dari jadi ada beberapa orang, 2 orang itu karena pulang duluan dan setelah proses di Arab Saudi Pada pemulangan jemaah haji Kloter 22 berkurang dari pemberangkatan semula yang berjumlah 449 orang karena adanya 2 jemaah yang meninggal dunia. Kemudian 2 jemaah yang tanazul serta 2 orang yang dinyatakan sakit di Madinah dan di Batam sewaktu akan dipulangkan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Malam tadi 443 jemaah haji dan petugas haji Provinsi Jambi yang tergabung dalam Kloter 22 embarkasi Batam telah tiba di Bandara Sultan Taha. Secara bertahap setiap jemaah haji akan tiba di Provinsi Jambi. Baik, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Randy Arta. Halo Randy, selamat sore. Sore. Ya Randy, bagaimana proses pemulangan jemaah haji untuk Kloter 22 Provinsi Jambi, Randy? Baik, selamat sore Muafiq dan juga pemirsa. Setelah mulai diberangkatkan pada tanggal 15 Juli 2024 malam, yang dimulai dari kelompok terbang 22 Batam, 443 jemaah termasuk para petugas haji asal Provinsi Jambi, secara bertahap sudah mulai pulang ke daerah masing-masing. Para jemaah ini pulang setelah sah menjadi haji dan hajah, usai melaksanakan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Para jemaah tersebut merupakan jemaah asal dari 3 daerah, yakni Kota Jambi, Sarolangun, dan juga Kabupaten Tebo. Sementara untuk jemaah yang tergabung dalam Kloter 23,
yang merupakan jemaah dari Kabupaten Batanghari, Bungo, dan juga Kota Sungai Penuh. Secara bertahap pada sore ini juga sudah mulai menyusul jemaah kloter 22. Sementara untuk kloter 24 dan seterusnya akan secara bertahap dipulangkan ke daerah. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi menjamin proses pemulangan para jamaah dapat dilakukan dengan baik dan juga lancar. Seluruh jamaah yang tiba di asrama haji dinilai dalam kondisi fisik yang baik dan dapat melanjutkan kepulangan ke daerah masing-masing. Berdasarkan data Kemenak, ada 3.103 orang jemaah termasuk petugas haji yang akan mengikuti proses pemulangan pada penyelenggaraan haji 1445 Hijriah ini. Total tersebut merupakan pengurangan dari 3.118 jemaah yang diberangkatkan secara keseluruhan ke Arab Saudi. Demikian, Muafiq. Ya, baik Randy, selanjutnya bagaimana skema pemulangan untuk kloter 24 hingga 28 ini, Randy? Baik, berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kemenak, proses pemulangan para jemaah haji Provinsi Jambi akan dilakukan secara bertahap. Setelah proses pemulangan kloter 22 dan 24 selesai, akan dilanjutkan dengan proses pemulangan dari jemaah selanjutnya hingga ke kloter 28. Skema pemulangan ini akan dilanjutkan dalam bertahap setiap hari per kelompok kloter penerbangan. Sementara untuk jadwal penerbangan dari Madinah, ada yang mendapatkan jadwal siang hari maupun malam hari. Kemenak menjamin asrama haji yang menjadi embarkasi haji antara Provinsi Jambi sudah siap untuk menyambut kepulangan para jemaah dalam proses menyukseskan pelanggaran ibadah haji 1445 Hijriah. Demikian, Muafiq. Baik Randy, terima kasih atas informasi Anda. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Sementara itu, saudara, jemaah haji asal Kabupaten Merangin kloter 24 dijadwalkan tiba di Jambi pada hari Kamis 18 Juli 2024. 168 jemaah haji ini diberangkatkan dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah sore ini 17 Juli pada pukul 17.50 waktu Arab Saudi. Kementerian Agama Kabupaten Merangin menyatakan seluruh jemaah haji kloter 24 asal Kabupaten Merangin akan tiba di Jambi pada Kamis 18 Juli 2024. Pemulangan 168 jemaah haji ini melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah sore ini pukul 17.50 waktu Arab Saudi. Kemudian diperkirakan tiba di embarkasi Batam besok Kamis pukul 7.10 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah akan dijemput pihak panitia haji saat tiba di bandara embarkasi Batam dan dilanjutkan perjalanan ke kota Jambi diperkirakan tiba sekitar 14.00 waktu Indonesia Barat. Di kota Jambi, para jemaah akan mengikuti proses penyambutan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Selanjutnya, jemaah haji akan diberikan waktu beristirahat sebentar sebelum pulang ke Merangin yang dijadwalkan sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan akan tiba di negeri Tali Undang Tambang Teliti sekitar pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Fasilitas yang kita sediakan melalui pemerintah Kabupaten Merangin bahwa jamaah Kabupaten Merangin akan dapat layanan transportasi dengan 4 buah bus dan 2 Toyota Hiace dengan layanan konsumsi, makan, dan snack. Ya. Nanti di layanannya itu diberikan pada saat dalam perjalanan menuju ke Bangkok. Sementara itu, kondisi jemaah haji saat ini umumnya dalam keadaan sehat. Terdapat beberapa jemaah yang mengalami flu dan batuk karena kondisi cuaca di Arab Saudi yang terbilang panas ekstrim. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi lainnya, saudara. Kasus illegal logging di wilayah Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi saat ini sudah berhasil diungkap. Pihak kepolisian telah mengamankan seorang sopir dan juga barang bukti kayu olahan senilai 7 juta rupiah. Satu unit mobil truk bermuatan 10 kubik kayu olahan jenis rimba campuran senilai 7 juta rupiah diamankan tim unit Tipiter Satreskrim Polres Muaro Jambi. Dugaan kayu ilegal ini ditangkap di wilayah Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Selain mengamankan barang bukti seperti mobil dan kayu, polisi juga mengamankan satu orang pelaku berinisial LP.
Kanit Tipiter Satreskrim Polres Muaro Jambi, Ibda Dohali Musra Perdana mengatakan, LP telah ditetapkan sebagai tersangka dan berkas tersangka telah dilimpahkan ke kejaksaan. LP diduga mengangkut kayu olahan tanpa melengkapi dokumen yang berlaku. Pada kasus ini, LP terancam hukuman maksimal 6 tahun kurungan penjara. Untuk proses hukumnya sudah kita limpahkan ke kejaksaan, sedang berlanjut. Untuk sekarang kita sedang pemenuhan PS19. Ancaman hukumannya maksimal 6 tahun penjara. Bagi masyarakat yang melakukan kegiatan kayu diminta untuk mematuhi mekanisme dan aturan yang berlaku. Polisi akan menindak tegas setiap pelaku pengolahan bisnis kayu dengan cara ilegal. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris ingatkan para kepala desa untuk menjaga netralitas jelang Pilkada 2024. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen menuju Pilkada 2024. Saudara, menjelang pemilihan kepala daerah di tahun ini, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkomitmen untuk bisa memberikan pelayanan hak pilih bagi warga binaan di Lapas Narkotika kelas 2B Muaro Sabak. Dan untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Kliva Patria langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selamat sore, Kliva. Sejauh ini seperti apa KPU Tanjung Jabung Timur melakukan penyusunan data pemilih terutama untuk di dalam lapas? Ya, selamat sore Vidya. Dapat kami sampaikan bahwa KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadikan lapas narkotika kelas 2B Muara Sabak sebagai tempat pemungutan suara atau TPS lokasi khusus pada Pilkada 27 November tahun 2024 mendatang. Langkah ini menjadikan komitmen penuh KPU dalam melindungi hak pilih warga binaan guna menyalurkan hak suaranya nanti. Berdasarkan data dari Lapas Narkotika kelas 2B Muara Sabak, ada sekitar 720 orang warga binaan yang masih ditahan di sana. Dari angka sebanyak itu tentunya mereka berasal dari berbagai macam daerah, mulai dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kota Jambi, maupun kabupaten kota lainnya. Untuk meminimalisir terjadinya data ganda, pihak KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan menggandeng pihak Dinas Dukcapil setempat untuk melakukan perekaman KTP. Perekaman KTP ini akan digelar usai pada tanggal 17 Agustus 2024 dengan beralasan pada di hari kemerdekaan nanti mereka akan mendapatkan remisi. Jadi mereka yang tersisa di dalam lapas akan didata ulang. Demikian. Lalu Kliva, langkah strategis apa yang saat ini sudah dipersiapkan oleh KPU Tanjung Jabung Timur untuk bisa memfasilitasi hak pilih bagi warga binaan nantinya? Ya, untuk langkah strategis yang dilakukan oleh pihak KPU, mereka terus melakukan koordinasi kepada pihak lapas bila mana terdapat adanya jumlah napi yang terus berfluktuasi, mengingat jelang remisi ini bakal ada napi asal lapas di daerah kabupaten kota lainnya yang masuk ke dalam lapas Sabak tersebut. Untuk diketahui di lokasi khusus ini ada satu TPS yang berada di dalam lapas ini dibandingkan dengan pada pemilu 14 Februari kemarin. Karena pada pilkada ini sesuai dengan peraturan KPU, satu TPS itu berisikan oleh 600 pemilih. Dibandingkan dengan pada 14 Februari yang lalu, terdapat 300 pemilih. Demikian. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi Kliva Patria yang melaporkan langsung dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Kliva. Saudara, untuk proses coklit di Kabupaten Muaro Jambi saat ini sudah rampung 100%. Dari 312.957 orang daftar pemilih pilkada serentak di tahun ini, terdapat 286.242 pemilih yang telah memenuhi syarat. Petugas pemutakhiran data pemilih telah merampungkan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih untuk pemilihan kepala daerah serentak 2024 di Kabupaten Muaro Jambi.
Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Perencanaan Data dan Informasi Rika Kurniawati Nasution mengatakan, dari 312.957 data daftar pemilih pilkada atau DP4, terdapat 286.242 yang dinyatakan memenuhi syarat dan 13.771 pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena ada yang meninggal dunia, pindah domisili, dan lainnya. Sementara untuk perbaikan data pemilih mencapai 12.944 pemilih. Sedangkan pemilih baru yakni pemilih pemula dan mereka yang pindah domisili ke Muaro Jambi yang di luar DP4 mencapai 19.044 pemilih. Ini kan kita masih dalam tahap pencoklitan sampai 24 Juli, artinya Pantarlih masih terus melaporkan kepada PPS untuk direkap di KPU Kabupaten, kemudian nanti akan kita sinkronisasikan, kita masukkan ke dalam sidalih, dari hasil sidalih yang akan kita harapkan menjadi bahan untuk pleno DPS. Rika menegaskan meski sudah 100% mencoklit penduduk dalam model A daftar pemilih Pilkada 2024, Pantarlih masih melakukan proses keakuratan data sehingga masyarakat yang memenuhi syarat untuk memilih dapat menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara 27 November 2024 mendatang di TPS. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Gubernur Jambi Al-Haris mengingatkan para kepala desa untuk menjaga netralitas jelang Pilkada serentak tahun 2024. Pihaknya akan memberikan sanksi terhadap kades yang tidak netral. Netralitas kepala desa jelang Pilkada serentak tahun 2024 kembali ditegaskan oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Kepala desa akan diberikan sanksi jika terbukti melanggar atau tidak netral. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, pihaknya sudah menginstruksikan agar kepala desa tidak terlibat aktif dalam setiap tahapan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah pada Pilkada tahun 2024 yang sedang berlangsung. Meski sejak awal telah menekankan tentang netralitas kepala desa dalam berpolitik, pihaknya juga bekerja sama dengan Bawaslu dan KPU untuk melakukan upaya dan berbagai langkah dalam mengantisipasi pelanggaran selama tahapan Pilkada tahun 2024. Tentu kita berharap pertama kepala desa harus netral, ya, bahwa walaupun dia bukan PNS tapi dia adalah kepala daerah yang tetap netral, jaga netralitas kepala desa dan mereka tidak boleh berkampanye, ya. Yang paling penting adalah mereka harus menjaga desanya masing-masing untuk kondusif. Al-Haris juga menekankan agar kepala desa bijak dalam bermedia sosial dan tidak memberikan tanggapan apapun terkait dengan politik. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, untuk proses coklit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini sudah mencapai 98,24%. Tentunya progres ini menyisakan 7 kecamatan yang masih belum rampung. Ketiga pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat progres pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih mencapai 98,24% atau 170.077 orang dari total 174.823 pemilih. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Junianto mengatakan, jika dilihat secara keseluruhan, progres coklit sudah hampir rampung. Dari 11 kecamatan, baru 4 kecamatan dinyatakan telah rampung 100%, yakni Kecamatan Geragai, Berbak, Rantau Rasau, dan Kecamatan Dendang. Sedangkan 7 kecamatan yang belum yakni Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur, Nifah Panjang, Mendahara, Mendahara Ulu, Sadu, dan Kecamatan Kuala Jambi. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menugaskan 534 pantarlih untuk 505 tempat pemungutan suara yang tersebar di 93 desa kelurahan di 11 kecamatan. Selama beberapa hari ke depan, KPU menargetkan proses coklit tuntas pekan ini dan bisa melanjutkan ke tahap sinkronisasi data. Kami adalah bagaimana melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pantarlih untuk segera melaksanakan dengan tuntas dan memastikan bahwa pemilih itu memang terdaftar dan tercoklik sehingga suara mereka bisa dipergunakan pada tanggal 27 November tahun 2024.
Maraknya pemberitaan joki pantarli, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pastikan tidak ada penggunaan joki untuk mendapatkan data pemilih. Sebab, usai pencoklitan langsung dilakukan sinkronisasi serta uji petik. Klifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke sorotan lainnya. Saudara, tahun ajaran baru 2024-2025, SD Negeri 16 Desa Talang Lindung, Kota Sungai Penuh kekurangan siswa baru pada PPDB 2024. Saat tahapan PPDB, ada 7 orang calon siswa telah mendaftar. Namun saat hari pertama masuk sekolah, hanya 2 orang siswa yang datang. 25 SD Negeri 16 Desa Talang Lindung, Kota Sungai Penuh kesulitan mendapatkan calon siswa baru pada PPDB tahun ini. Hal tersebut dikarenakan persaingan antara sekolah yang menjadi penyebab utama kurangnya peserta didik baru. Kepala Sekolah Dasar Negeri 16 Desa Talang Lindung, Amses, mengatakan pihaknya sudah berupaya untuk mengajak warga sekitar agar mau menyekolahkan anaknya ke SD Negeri 16 Desa Talang Lindung. Namun karena ketatnya persaingan penerimaan peserta didik baru tahun 2024, pihaknya hanya mendapatkan 7 orang siswa yang mendaftar di SD tersebut. Bahkan pada hari pertama masuk sekolah, hanya 2 orang siswa yang hadir untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang sudah mendaftar itu sebanyak 7 orang. Pada hari ini yang datang cuma 2 orang yang sudah sampai ke sekolah. Apakah ada tambah atau tidak, itu kita tunggu dalam jangka hari. Usaha kami untuk banyak sekolah di sini itu pertama dengan kami laksanakan ekstrakurikuler sore itu pencaksilat, tarian dan pembacaan ayat pendek. Sudah kami laksanakan usaha untuk menarik murid di sini. Amses menyampaikan jumlah siswa di SD 16 Desa Talang Lindung hanya ada 23 orang. Ia berharap penerimaan siswa baru melalui jalur zonasi bisa diterapkan di Kota Sungai Penuh, sehingga pihaknya bisa mendapat siswa baru sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi piawai gandeng pihak swasta bangun pelabuhan Ujung Jabung. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan di segmen editorial usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen editorial. Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris membagikan santunan kepada 2.185 orang anak yatim piatu pada peringatan 10 Muharram yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jambi di Arena XSTKH Nasional ke-27. Memperingati hari ke-10 bulan Muharram tahun 1446 Hijriah, pemerintah Provinsi Jambi kembali menyelenggarakan kegiatan peringatan 10 Muharram bersama masyarakat. Kegiatan yang digelar dengan tema berbagai kebahagiaan bersama anak yatim ini dipusatkan di arena utama XSTKH Nasional ke-27. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, pada peringatan 10 Muharram tahun 2024, Pemprov total membagikan santunan kepada 2.185 orang anak yatim piatu. Setiap anak-anak mendapatkan santunan uang senilai Rp500.000. Santunan ini merupakan bantuan yang diupayakan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari Basnas, Kopri, hingga swasta. Al-Haris menyampaikan, kegiatan tersebut terus diselenggarakan Pemprov dalam upaya melestarikan ajaran agama yang mengarah untuk kebaikan. Menanamkan nilai-nilai positif kepada masyarakat, ditargetkan mampu berdampak baik pada percepatan pemajuan daerah, khususnya dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena anak yatim itu Allah titipkan kepada kita semua. Tidak hanya pada satu orang saja, tapi Allah titipkan kepada semua kita, umat Islam, kaum muslimin. Oleh karena itu, hari yang mulia ini, 10 Muharram ini, setiap tahunnya di Provinsi Jambi sejak 2021 ini kita terus memberikan menyantuni
anak yatim di Jambi ini. Gubernur Al-Haris berharap kegiatan berbagi pada peringatan 10 Muharram dapat memberikan kebahagiaan bagi anak yatim piatu dalam menyongsong masa depan yang cerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Gubernur Jambi Al-Haris melakukan pertemuan bersama pimpinan PT Yasa Patria Perkasa dalam upaya mendukung pembangunan jalan industri menuju Pelabuhan Ujung Jabung. Dari data yang kita lihat bahwa di sini adalah tanahnya. Gubernur Jambi Al-Haris kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam menggait investor ke daerah. Kali ini mantan Bupati 2 periode Kabupaten Merangin itu melakukan pertemuan bersama pimpinan PT Yasa Patria Perkasa untuk membahas proyek pembangunan jalan industri menuju Pelabuhan Ujung Jabung. Al-Haris mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya mendukung percepatan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung yang telah menjadi impian daerah. Provinsi Jambi yang menyimpan berbagai sumber daya alam, baik dari sektor pertambangan maupun perkebunan, sangat membutuhkan pelabuhan samudra untuk menunjang hilirisasi. Gubernur mendorong swasta untuk ikut berperan dalam percepatan pembangunan kawasan Pelabuhan Ujung Jabung, menjadi salah satu upaya strategis untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Ya kan? Nah, Jambi di tengah-tengah Pulau Sumatera, punya laut yang luas langsung ke Laut Cina Selatan, dekat dengan Batam dan sebagainya. Nah, selama ini kita masih belum punya pelabuhan. Nah, kita mendorong hari ini swasta agar membangun jalan industri menuju ke kawasan Ujung Jabung itu. Direktur PT Yasa Patria Perkasa Riza menyampaikan, pihaknya akan menyiapkan anggaran investasi lebih dari 4 triliun rupiah untuk proyek pembangunan jalan industri menuju Pelabuhan Ujung Jabung. Pelaksanaan proyek tersebut akan dilakukan secara bertahap, sesuai regulasi agar menjamin keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi. Kita diundang oleh Pak Gubernur Jambi, kami sangat tertarik dengan posisi investasi di Jambi ini. Semoga dengan investasi yang kami lakukan ini bisa memberikan dampak ekonomi dan kepada masyarakat yang lebih baik untuk Kota Jambi dan masyarakat Jambi. Percepatan penyelesaian pembangunan kawasan Pelabuhan Ujung Jabung sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat dan daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Memimpin rapat untuk pemantapan persiapan penyelenggaraan MTQ ke-52 di tahun ini tingkat Kabupaten Bungo. Wakil Bupati Syafruddin Dwi Aprianto berharap bahwa akhir bulan Juli di tahun ini persiapan panitia sudah 90%. Pemerintah Kabupaten Bungo terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-52 tingkat Kabupaten Bungo yang akan digelar di Kecamatan Pelepat Ilir di Dusun Purwosari. Wakil Bupati Bungo Syafruddin Dwi Aprianto langsung memimpin rapat pemantapan untuk mengetahui progres persiapan pelaksanaan MTQ yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 30 Agustus 2024. Melalui rapat itu diketahui persiapan pelaksanaan MTQ sudah baru mencapai 60%. Dengan sisa waktu sekitar 1 bulan ini, Wabub berharap panitia bisa bekerja maksimal dan mengimbau seluruh masyarakat Kecamatan Pelepat Ilir agar dapat turut mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan MTQ ke-52 tingkat Kabupaten Bungo. Kita melaksanakan rapat persiapan MTQ yang ke-52 tingkat Kabupaten Bungo. Alhamdulillah sudah banyak tadi dilakukan oleh panitia. Intinya kita mengecek beberapa persiapan yang kurang. Dari masalah infrastruktur jalan, penerangan semua kita cek, termasuk juga masalah kesiapan dari kafilah. Dan kita berharap dengan rapat hari ini tadi banyak masukan tentang persiapan, lokasi dan sebagainya. Berharap bahwa dengan persiapan yang baik, insya Allah nanti MTQ juga bisa berlangsung dengan lancar sukses. Untuk perhelatan Akbar MTQ ke-52 tingkat Kabupaten Bungo ini telah disiapkan anggaran APBD sebesar 687 juta rupiah. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Sebanyak 120 orang anak yang tersebar di Provinsi Jambi mengikuti hitanan massal yang digelar Basnas Provinsi Jambi. Selain sebagai perintah agama, hitan juga untuk membuang bagian anggota tubuh yang menjadi persembunyian kotoran, virus, bakteri, dan lainnya yang dapat membahayakan kesehatan.
Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi menggelar hitanan massal yang bekerja sama dengan WOM Finance Cabang Jambi. Hitanan massal tersebut diikuti 120 anak yang berasal dari keluarga kurang mampu di Provinsi Jambi. Hitanan massal yang mengusung tema Sehat Ceria ini juga bertujuan agar anak-anak di Provinsi Jambi menjadi sehat. Ketua Basnas Provinsi Jambi Hasan Basri mengatakan, kegiatan ini merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan di bulan Muharram. Sebelumnya sudah ribuan anak di Provinsi Jambi yang menerima bantuan. Selain sunatan massal, anak-anak juga mendapatkan bantuan berupa peralatan sholat dan uang saku. Khitan adalah salah satu bagian dari syariat agama Islam dan wajib hukumnya bagi anak laki-laki. Dari pandangan agama, fungsi dari khitan adalah mempermudah dan mempercepat proses pembersihan fisik sebagai salah satu syarat sahnya ibadah. Sedangkan secara medis, khitan mempunyai faedah yang sangat penting, yakni untuk membuang bagian anggota tubuh yang menjadi persembunyian kotoran, virus, bakteri, dan lainnya yang dapat membahayakan kesehatan. Basnas hari ini bekerja sama dengan WOM Finance melaksanakan kegiatan sunat massal untuk 120 orang anak. Kita berharap lembaga-lembaga keuangan lain, pihak-pihak swasta lain melakukan kegiatan yang sama seperti yang dilakukan oleh WOM Finance ini. Bekerja sama dengan lembaga resmi milik pemerintah, Basnas, dalam rangka menyalurkan CSR-nya bagi kepentingan masyarakat dalam rangka ikut pemerintah menanggulangi sekaligus mengentaskan kemiskinan. Kita tahu nih bahwa peserta sunat massal ini semuanya rata-rata dari keluarga yang tidak mampu. Sementara itu, Asisten 1 Setda Provinsi Jambi Arif Munandar mengatakan, dengan hitan massal masyarakat mendapatkan manfaat ganda, yakni bermanfaat untuk mendidik anak-anak agar berperilaku hidup bersih dan sehat, serta merupakan bagian dari pemanfaatan bantuan dana zakat atau infak yang dikelola Basnas dengan cara kreatif. Dan hari ini Basnas Provinsi Jambi bekerja sama dengan pihak CSR WOM Finance Jambi. Ini hari ini melakukan kegiatan sunatan massal bagi masyarakat yang kurang mampu. Alhamdulillah hari ini yang dikitanan itu sebanyak 120 orang. Nah, jadi ini di sekitar Jambi, kota Jambi ya. Jadi hari ini di Kitanan 120 dan juga tadi ada bantuan-bantuan lain yang dibagi anak-anak ini. Sehingga harapan kita kegiatan penyaluran bantuan-bantuan ini Basnas ini lebih luas lagi, lebih banyak lagi penerima bantuan-bantuan dari Basnas. Hitanan massal diikuti sebanyak 120 orang anak dan dilakukan oleh tenaga medis yang menggunakan metode hitan modern. Yogi Ramadhani, Adli, TVRI Jambi melaporkan. 4 ASN pemerintah Kabupaten Tebo terafiliasi jaringan teroris. Informasi selengkapnya saudara kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, Polres Tanjung Jabung Timur berhasil mengamankan 2 tersangka pengedar narkoba. Keduanya diketahui merupakan jaringan pengedar narkoba Provinsi Jambi. Beginilah detik-detik 2 orang tersangka pengedar narkoba jenis sabu yang berhasil diringkus petugas usai melakukan aksi di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 2 tersangka tersebut merupakan bandar dalam bisnis haram tersebut. Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Heri Supriawan mengatakan, tersangka merupakan hasil pengungkapan periode 1 hingga 14 Juli 2024. Tersangka Ambo UP 31 tahun diamankan di Kecamatan Sadu dengan barang bukti sabu seberat 0,09 gram dan 1 unit telepon genggam. Sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Kecamatan Nipah Panjang atas nama Afrizal 31 tahun dengan barang bukti sabu 6,53 gram, 1 unit telepon genggam, uang tunai Rp500.000 beserta alat hisap bong. Kedua tersangka merupakan target operasional Polres Tanjung Jabung Timur dalam beberapa bulan terakhir. Keduanya merupakan jaringan Provinsi Jambi dan akan dilakukan pengembangan lebih lanjut mengenai asal mula barang haram tersebut. Barang bukti cukup lumayan, 6,53 gram. Dari hasil penyelidikan dan pemantauan teman-teman di lapangan bahwa kedua tersangka ini selama ini menjadi TO dari Sat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur, dan memang kita TO dan mereka dua-duanya merupakan
pengedar. Atas perbuatannya, kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukumannya minimal 4 sampai 5 tahun penjara dan maksimal 12 sampai 20 tahun penjara, serta pidana denda minimal 800 juta dan maksimal 10 miliar rupiah. Kliva, Patria TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 4 orang aparatur sipil negara di Kabupaten Tebo terafiliasi dengan jaringan teroris. Hal tersebut disampaikan langsung oleh PJ Bupati Tebo usai mendapatkan informasi dari Densus 88. PJ Bupati Tebo Varial Adiputra mengatakan, pemerintah Kabupaten Tebo telah melakukan pertemuan membahas informasi yang didapatkan terkait adanya 4 orang ASN di Kabupaten Tebo terafiliasi dengan jaringan teroris. Pertemuan itu sebagai respons terhadap informasi yang diterima dari Densus 88 mengenai keterlibatan 4 ASN Pemkab Tebo yang diduga masuk dalam jaringan teroris. Sejauh ini langkah dari pemerintah kabupaten sudah memanggil keempat ASN tersebut terkait dugaan keterlibatan mereka dan langkah yang akan diambil. Hasil pembicaraan keempat ASN itu menyatakan kesiapan untuk berikrar setia kepada NKRI. Mereka pun akan terus dipantau. Keempat ASN ini akan diikrar digabungkan dengan ikrar yang dilakukan di tingkat provinsi secara serentak. Varial Adiputra juga menegaskan tindakan ini sebagai upaya untuk memastikan ASN yang bertugas di Kabupaten Tebo benar-benar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat merusak keamanan dan stabilitas negara. 8 ada 4 ASN kita yang terafiliasi ya dengan NII. Nah, karena itu barusan kita panggil dan dari hasil pembicaraan tadi, diskusi tadi itu Sementara itu, saudara, memasuki hari ke-7 pasca kaburnya seorang narapidana di Pengadilan Negeri Sarolangun. Hingga saat ini tim gabungan masih memburu terpidana tersebut. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Asyar Fatalangi. Halo Asyar, selamat sore. Ya, Asyar, bagaimana perkembangan terkini pasca kaburnya terpidana di Pengadilan Negeri Sarolangun, Asyar? Baik, terima kasih. Ya, dapat saya laporkan pasca kaburnya seorang terpidana kasus pemerasan dan pencurian atas nama Sandit bin Jurid dari pengawalan petugas penjaga tahanan di Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 10 2024 silam. Dan saat ini tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri, tim intelijen Kejaksaan Negeri Jambi dan Sarolangun masih memburu keberadaan terpidana tersebut. Beberapa upaya terus dilakukan petugas gabungan ini guna mempercepat proses penemuan proses terpidana ini sendiri. Diharapkan dengan berkolaborasi kepada tim gabungan ini, terpidana cepat dieksekusi dan diserahkan langsung ke Lapas Sarolangun untuk menjalani masa tahanan. Mana terpidana itu sendiri nekat melarikan diri setelah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Sarolangun dengan agenda pembacaan vonis oleh majelis hakim. Pada pembacaan vonis tersebut, terpidana mendapat hukuman 5 tahun kurungan penjara akibat dari perbuatannya tersebut. Pasca vonis tersebut, terpidana langsung dibawa dari Pengadilan Negeri Sarolangun menuju ke Lapas Sarolangun. Namun pada proses penggirian tersebut, terpidana tersebut langsung melarikan diri dan masuk ke dalam hutan yang tidak jauh berada di lokasi kejadian. Demikian. Baik, selanjutnya dalam upaya untuk menemukan keberadaan terpidana, bagaimana peran serta masyarakat untuk turut membantu menemukan terpidana yang kabur tersebut, Asyar? Ya, untuk peran dari masyarakat ini sendiri, Kasipenkum Kejati Jambi, Nauli Wijaya mengatakan selain petugas gabungan yang dikerahkan untuk melakukan pengejaran keberadaan terpidana ini sendiri, tim juga berharap peran serta dari masyarakat untuk ikut serta membantu mencari keberadaan terpidana tersebut, di mana terpidana ini sendiri merupakan warga Sarolangun yang tidak jauh berada dari lokasi kejadian. Dari peran serta masyarakat ini diharapkan dapat membantu menemukan keberadaan terpidana tersebut. Jati Jambi membuka layanan media center kepada masyarakat yang ingin
melaporkan apabila menemukan terpidana tersebut dengan melalui nomor 0812 7307 0120 atau melalui media sosial di Pengadilan Negeri maupun dari Kejari Sarulangun dan Kejati Jambi. Demikian. Baik Asyar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Sementara itu, Saudara, menyambut Hari Adiaksa ke-64, Kejaksaan Tinggi Jambi menggelar aksi donor darah. Kegiatan yang diselenggarakan selama 1 hari ini disambut antusias oleh seluruh insan Adiaksa. Kejati Jambi gelar aksi donor darah di Aula Kejaksaan Tinggi Jambi Rabu pagi. Kegiatan donor darah yang diikuti puluhan pegawai Kejati ini dalam rangka Hari Bakti Adiaksa yang ke-64 tahun 2024. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Riono Budi Santoso mengatakan, tujuan dari kegiatan ini untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Nantinya puluhan kantong darah ini akan langsung disumbangkan ke petugas kesehatan agar dapat langsung dimanfaatkan masyarakat. Kami mengadakan kegiatan donor darah di Kejaksaan Tinggi Jambi ini dalam rangka peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-64 dan hari ulang tahun Ikatan Adiaksa dan Makarini ke-24. Jadi ini merupakan sumbangsih kami kepada masyarakat yang membutuhkan darah karena kami tahu bahwa darah itu selalu dibutuhkan. Kegiatan bakti sosial akan terus ditingkatkan petugas kejaksaan guna membantu masyarakat yang membutuhkan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Terkait operasi Siginjai, Saudara, sebanyak 60 kendaraan ditilang kepolisian Satlantas Polresta Jambi akibat melanggar rambu lalu lintas hingga tidak membawa dokumen izin berkendara. Operasi Patuh Siginjai 2024 Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi telah menilang 60 pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melanggar rambu lalu lintas. Penindakan itu dilakukan petugas kepolisian dari hasil razia operasi patuh di sejumlah titik di kota Jambi. Kasat Lantas Polresta Jambi Kompol Aulia Rahmat mengatakan, selain penindakan konvensional, pihaknya juga melakukan penindakan secara Electronic Traffic Law Enforcement kepada setiap pengguna jalan. Puluhan pengendara yang ditilang ini merupakan mereka yang melanggar rambu lalu lintas dan tidak membawa dokumen izin berkendara hingga melanggar rambu lalu lintas. Dapat kami laporkan dari Satlantas Polresta Jambi, selama 1 hari berjalan ini kami sudah melaksanakan penindakan untuk yang konvensional, dalam artian hunting system di lapangan sebanyak 60 tilang, terdiri pelanggaran-pelanggaran prioritas sesuai dengan target operasi yang diberikan oleh Bapak Dirlantas. Selama operasi Patuh Siginjai 2024 ini berlangsung, Kasat Lantas Polresta Jambi mengimbau masyarakat untuk tertib berlalu lintas sehingga bisa menekan angka kecelakaan. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Periode Januari hingga Juli 2024, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mengeluarkan 670 kartu pencari kerja atau AK1. Kartu AK1 cukup diminati masyarakat, terbukti dengan banyaknya masyarakat yang mengurus kartu AK1. Meski tidak menjadi persyaratan wajib bagi pelamar atau pencari kerja, namun pengurusan kartu pencari kerja atau AK1 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup diminati. Rata-rata pelamar pencari kerja tetap membuat kartu AK1 karena menjadi salah satu syarat yang dilampirkan pencari kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Eko Suelo mengatakan, kurun waktu bulan Januari hingga Juli 2024 terdapat 670 masyarakat mengurus kartu AK1. Rata-rata dari 670 yang mengurus kartu AK1, hampir 60% diterima di perusahaan. Pihak Disnaker pun tidak hanya mengeluarkan kartu AK1, namun memberikan arahan edukasi kepada pencari kerja. Dengan harapan pencari kerja dapat diterima di sebuah perusahaan yang ingin dilamar. Rata-rata yang mengurus kartu AK1 adalah tamatan SMA, SMK, sisa tamatan D3, S1. Sampai dengan dari mulai Januari sampai dengan sekarang berapa tadi? Sampai 600 berapa? 671 yang tinggal mengurus. Ya macam-macam gitu.
Selain mengeluarkan kartu pencari kerja AK1, pihak Desnaker juga fokus pada pelatihan kerja bagi masyarakat yang belum memiliki keahlian, dengan harapan bukan sekedar menjadi pekerja tetapi menciptakan lapangan kerja dalam rangka mengurangi angka pengangguran. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Jambi mengimbau masyarakat agar bisa memanfaatkan lahan kosong sebagai lahan perkebunan cabai. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam mengendalikan inflasi agar tetap stabil. Masyarakat diminta berperan aktif dalam pengendalian inflasi di Kota Jambi. Salah satunya dengan pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan produktif untuk ditanami cabai. Pasalnya, salah satu penyebab terjadinya inflasi karena kurangnya pasokan kebutuhan bahan pokok, salah satunya komoditi cabai, sehingga harganya melonjak naik dan menjadi penyumbang inflasi. Seperti di Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kota Jambi yang memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami cabai. Masyarakat bergotong royong mengelola lahan kosong tersebut menjadi lahan pertanian cabai. Harapan kita ke depan adalah dengan adanya urban farming, kemudian kita fokus kepada cabai, ini adalah salah satu program untuk mengatasi inflasi cabai. Kemudian juga untuk edukasi, jadi mereka sambil belajar, sambil bekerja, merawat, sampai mereka mendapatkan hasil panen. Ketua RT 24 Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kota Jambi, Sulin mengatakan, masyarakat bisa memetik langsung cabai di kebun tersebut. Hasil dari tanam cabai ini bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Selama ini yang sudah kami jalankan antara lain hidroponik dari Dinas Tanah Pangan kemarin, sekaligus ini yang selama ini sudah ditanam cabai rawit, ubi, dan tanaman-tanaman yang lain. Sementara untuk bibit cabai merupakan bantuan langsung dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. Selain ditanam di lahan tersebut, setiap rumah yang ada di RT 24 juga diberikan 10 bibit cabai. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Muafiq Aziza bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.